Seorang anggota DPRD nekat menyegel ruang kelas dan melakukan perusakan fasilitas sekolah SMP PGRI di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Akibat kejadian tersebut, seluruh siswa terpaksa belajar di teras sekolah. Puluhan siswa-siswi terpaksa belajar di teras sekolah akibat ruang kelas dikunci sepihak seorang anggota DPRD DKB di SMP PGRI Marinding, Toraja Utara. Pihak sekolah mengaku tidak tahu penyebab penyegelan ini dan tidak berani membuka segel. Tak hanya penyegelan, sejumlah fasilitas sekolah juga dirusak, bahkan fondasi bangunan sekolah juga turut jadi sasaran perusakan. Akibat kejadian ini, siswa-siswi hanya berharap ruang kelas biasanya digunakan kembali agar proses pembelajaran mengajar tidak terganggu. Biasa di pondok, biasa di kelas. Kira-kira harapannya, Dek, untuk sekolahnya ini? Semoga bisa dibuka segalanya supaya lebih semangat belajar. Pihak sekolah dan wali murid berharap pihak terkait segera menyelesaikan persoalan ini demi masa hak-hak pendidikan anak-anak. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa News melaporkan. Pemirsa, viral sejumlah belatung muncul dari menu makanan bergizi gratis yang akan dikonsumsi siswa SMA dan SMK di Tuban, Jawa Timur. Ironisnya, temuan belatung ini terjadi di dua sekolah sekaligus. Video menu makanan bergizi gratis untuk siswa SMAN dan SMKN viral. Usai ditemukannya belatung di lauk di Tambak Boyo, Tuban. Video berdurasi 53 detik ini pun viral. Pihak Kecamatan Tambak Boyo pun membenarkan kejadian ini dan menyebut ada 2 titik sekolah yang terdapat belatung dalam kotak makanan bergizi gratis. Pihak kecamatan juga berharap kejadian ini tidak terulang lagi. Hingga saat ini, pihak penyedia atau dapur pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) serta pihak sekolah belum memberikan keterangan resmi. Penyedia layanan juga diminta lebih teliti, baik dalam proses pengolahan, penyimpanan, maupun pendistribusian makanan. Sterilisasi dan standar kebersihan menjadi kunci untuk menjamin keamanan makanan yang dikonsumsi para siswa dalam program makanan bergizi gratis. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Petugas Dinas Perhubungan Kota Medan, Sumatera Utara menjadi korban penganiayaan oknum juru parkir. Atas kejadian tersebut, personil Dinas Perhubungan mengalami luka di wajah dan perkaranya telah dilaporkan ke polisi. Video bentrokan antara personil Dinas Perhubungan Kota Medan dengan sejumlah pria diduga juru parkir viral di media sosial. Bentrokan berawal saat sejumlah petugas Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan penertiban parkir liar. Saat akan ditertibkan, kendaraan yang diduga menyalahi aturan, sejumlah pria diduga juru parkir berusaha menghadang petugas. Saling dorong sempat terjadi hingga akhirnya 2 personel Dishub yang melakukan penertiban dianiaya oknum jukir. Aksi pemukulan tersebut, salah seorang personel Dishub harus dirawat di Rumah Sakit Umum USU. Kasus pemukulan personil Dishub Kota Medan tersebut kini sudah dilaporkan ke Polsek Medan Timur. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid iNews melaporkan. Dipicu pembubaran aksi balap liar yang meresahkan, puluhan pemuda nekat melakukan penyerangan hingga 5 orang terluka di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Aksi penyerangan terekam video amatir hingga viral. Sindikat penjualan bayi. Sambil membawa kayu dan batu, sekelompok pemotor yang diduga pelaku balap liar menyerang warga Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Akibatnya, 5 orang terluka usai dianiaya pelaku dan sebuah warung rusak. Peristiwa ini bermula saat sekelompok pelaku balap liar yang sudah sangat meresahkan berusaha dibubarkan warga. Tak terima aksinya diganggu, pelaku balap liar balik menyerang warga menggunakan benda tumpul hingga senjata tajam. Akibat kalah jumlah, warga memilih bersembunyi di dalam warung hingga penganiayaan terjadi. Tak sampai di situ, para pelaku juga menjarah isi warung lalu merusaknya. Akibat kejadian ini, 5 orang terluka akibat sabetan senjata tajam dan dibawa ke rumah sakit untuk perawatan.
Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. 3 emak-emak memprotes petugas suku dinas perhubungan saat melakukan razia derek paksa kendaraan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Mereka mengaku tertipu dengan arahan juru parkir liar yang menjamin legalitas bahu jalan untuk parkir. Tiga emak-emak melayangkan protes saat menyadari kendaraan mereka yang terparkir di bahu jalan Menteng Raya, Menteng, Jakarta Pusat menjadi sasaran penderekan oleh petugas suku dinas perhubungan Jakarta Pusat. Ketiganya berusaha mempertahankan kendaraan agar tidak diderek paksa. Akibatnya sempat terjadi adu mulut dengan petugas. Mereka mengaku tertipu dengan arahan juru parkir liar yang menjamin legalitas bahu jalan boleh digunakan untuk parkir. Tak ingin kendaraannya diderek paksa, ketiga emak-emak dan pemilik kendaraan lainnya memilih membayar sanksi denda di tempat sebesar Rp500.000. Razia parkir liar dilanjutkan petugas hingga ke kawasan Monas. Di lokasi ini petugas menderek paksa sejumlah kendaraan roda 4, bahkan sebuah minibus yang memiliki kartu parkir kementerian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, tren joget pacu jalur yang telah mendunia malah disalahartikan oleh sejumlah pemuda di Lampung. Mereka memperayakan tren pacu jalur di atas mobil saat melintas di jalan tol. Dalam video yang beredar, seorang pemuda berdiri dan menari di atas mobil yang sedang melaju di ruas jalan tol Trans Sumatera, kilometer 58, Bakahuni, Terbanggi, Besar. Pemuda ini bergaya bak bocah di depan perahu kayu dengan menggunakan mobil di jalan tol. Bukannya menghibur, aksi itu justru membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Satuan PJR Ditlantas Polda Lampung mengamankan 3 orang yang terlibat dalam aksi tersebut. Sementara, pemuda di Lampung itu berdalih ikuti tren viral tarian pacu jalur. Selain membuat video permintaan maaf dan menerima sanksi tilang, ketiganya dijerat pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi melaporkan. Pemirsa, pertimbangkan kembali untuk membolehkan putra-putri Anda yang di bawah umur berkendara motor. Sementara di Boyolali, Jawa Tengah, 2 pelajar pengendara motor terluka parah setelah ngebut dan menabrak mobil yang tengah menyeberang. Kecelakaan mengerikan terjadi di Jalan Boulevard Soekarno, Boyolali pada Selasa sore. 2 pelajar yang baru pulang sekolah mengendarai sepeda motor menabrak mobil yang sedang menyeberang. Kecelakaan terjadi saat korban ngebut dan tidak bisa mengendalikan motornya. Akibat benturan keras, keduanya terjatuh, terkapar di tengah jalan dan terluka parah. Tim medis, Dinas Kesehatan dan PMI tiba di lokasi untuk mengevakuasi kedua korban ke rumah sakit. Selain 2 pelajar yang luka serius, kecelakaan ini mengakibatkan mobil penyok, sementara motor korban rusak parah. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan.